Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Yesus, Allah yang perkasa, Yesus, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan di hatimu, Juru Selamat dunia. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami boleh ada sampai saat ini hanya karena kemurahan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan berkat-berkat-Mu buat kami. Biarlah segala pujian sembah kami menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan saat ini juga kami rindu mendengar firman-Mu yang jadi kekuatan dalam hidup kami. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Dan kami ingin dan rindu mendengarkan firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama untuk beribadah, khususnya dalam bulan-bulan Desember ini. Ketika kita masuki bulan Desember ini berarti kita sudah siap dengan istilah bulan Natal gitu ya. Maka semua mempersiapkan, baik gereja-gereja walaupun masih tutup pakai online, tetap mereka mempersiapkan. Ya, ada dekorasi, kita ya didekorasi. Baju ya sudah mulai, walaupun nggak baru tapi bagus gitu ya. Khotbah-khotbah, pujian-pujian sudah mulai membicarakan tentang Raja Damai, membicarakan tentang Yesus yang sudah lahir. Istilahnya kita ingin merasakan kembali betapa indahnya, betapa damainya ketika berita pertama kali kabar baik ini diberikan kepada umat manusia. Saat itu gembala-gembala juga menerima kabar baik dari malaikat yang katakan kabar baik bagimu, sukacita, damai, sejahtera bagimu. Lalu mereka menerima. Orang-orang maju juga mencari di mana Raja Damai yang sudah lahir, ingin merasakan. Nah, saat itu kedamaian itu yang ingin mereka nikmati. Demikian juga saat ini dalam bulan Desember ini kita merayakan bulan-bulan kelahiran Tuhan Yesus. Maka kita juga ingin dan rindu merasakan damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Mari kita buka dulu dalam Matius pasal yang pertama di dalam ayat yang ke-23. Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Mengatakan demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya berikan tema pagi hari ini adalah Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Ayat ini dikatakan adalah Immanuel yang memiliki arti Allah menyertai kita. Lah, menyertai dalam hal apa, saudara? Apa yang ingin disertai? Kita ini pengen disertai kan?
kalimat ini Allah menyertai kita. Sekali lagi, janganlah kita hanya mendengar berita, lantas kita ikut-ikutan, sepertinya Immanuel ya, Immanuel, Allah menyertai kita, tapi kita nggak mengerti kita disertai dalam hal apa. Jangan hanya sebagai slogan, jangan hanya sebagai kebiasaan Tuhan beserta dengan kita, misalkan itu ya, itu bagus dikatakan. Tapi apakah benar Tuhan menyertai kita? Dalam hal apa Tuhan menyertai kita? Kenapa kalimat ini dikatakan Tuhan menyertai kita? Kita melihat sejarah ceritaan kenapa ayat ini terjadi. Ayat ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya pasal yang ke-9. Dinubuatkan di sana. Coba tampilkan Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, seorang anak telah lahir. Benar ya? Seorang putra. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebelum saya kembali di dalam Matius, versi Matius, Yesaya ini menubuatkan bahwa nanti ada seorang anak yang telah lahir yang diberikan untuk kita. Benar ya, diberikan untuk kita ya, untuk kita ya. Seorang anak telah lahir untuk kita. Tapi ada jeda waktunya, seorang anak itu bayi yang lahir untuk kita. Makanya dikatakan nanti di Matius, engkau mengandung dan melahirkan seorang putra anak. Tapi tidak berhenti hanya sampai di bayi. Makanya kalau perayaan Natal, kalau ada drama, kalau adakan drama jangan berhenti sampai di bayinya. Kalau bayi nggak bisa apa-apa. Bayi hanya bisanya dikasih makan, nangis, kasih susu, nangis lagi, diganti popoknya, nangis lagi, gitu. Bayi nggak bisa apa-apa. Bukan berarti lantas Allah yang Maha Kuasa nggak bisa bekerja melalui bayi, bisa. Tapi ayat ini ada kelanjutannya. Seorang anak yang bayi yang sudah dilahirkan, lantas dikatakan seorang putra yang sudah matang, kata diberikan kepada kita. Karena di atas bahunya ini ada lambang pemerintahan. Kalau bayi nggak bisa. Di atas bahunya ada lambang pemerintahan dan namanya disebutkan penasihat ajaib. Kalau Matius menyebutkan Immanuel, Allah yang beserta kita, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Maka peristiwa ini, nubuatan ini terjadi ketika dalam Injil Matius diterangkan kembali. Nubuatan ini jadi lahir. Dan namanya disebutkan Immanuel. Lah kita mundur sedikit tentang sejarah peristiwa kenapa nama ini diberikan dan nama ini disebutkan Immanuel. Sekali lagi orang Yahudi, mereka memakai nama nggak sembarangan. Mereka memberikan nama kepada seseorang nggak sembarangan. Contoh aja di kita juga ya, di orang Indonesia, pakai nama juga nggak sembarangan. Saya kasih nama Bejo gitu misalkan ya, ada nama Bejo enggak? Wah orang itu Bejo terus pokoknya, ada peristiwa yang terjadi. Wah orang ini Sukar, ada nama Sukar enggak? Ada ya? Ada, saya minta maaf, ini contoh nama itu mengandung arti gitu. Sukar, wah Sukar terus gitu. Ya, tapi enggak, dalam Tuhan ada kemenangan, amin. Nah orang Yahudi memberikan nama ini memiliki arti gitu. Lah pada saat Nabi Yesaya menubuatkan seorang
anak, seorang putra akan diberikan dan lambangnya pemerintahan ada di bahunya, penasihat ajaib. Berarti ini yang akan lahir ini benar-benar yang perkasa, benar-benar raja damai, benar-benar bapak yang kal, benar-benar sebagai penasihat ajaib, lambang pemerintahan di atas bahunya, benar-benar yang kuat gitu loh. Matius mengulang kembali Immanuel. Kita melihat sejarahnya pada peristiwa itu. Bangsa Israel dalam versi Yesaya atau bangsa Yahudi dalam versi Matius, mereka ini mengalami hal yang kelam. Mereka ini mengalami hal yang dimana mereka ditindas, mereka mengalami himpitan, mereka mengalami sesuatu yang menakutkan dalam hidupnya. Maka di dalam Lukas pasal 1 itu Sakaria ini adalah bapaknya dari Yohanes Pembaptis. Sakaria ini juga menyebutkan betapa peristiwa yang terjadi saat itu sangat menakutkan. Bangsa Yahudi saat itu di dalam penjajahan, dalam tindasan, khususnya mereka saat itu bangsa Romawi, dijajah, ditindas. Maka Lukas pasal yang pertama ayat 71, Sakaria ini juga membicarakan betapa situasi yang sangat kelam saat itu. Situasi yang sangat mencekam. Coba tampilkan Lukas 1:71. Sakaria ini menubuatkan demikian. Supaya apa? Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Dengan kata lain mereka ditindas. Mereka dijajah oleh bangsa Romawi saat itu. Maka kalau kita melihat sejarah dari bangsa Romawi yang jajah ini, kekristenan saat itu wah ditindas luar biasa. Bahkan sampai kelahiran Yesus pun semua bayi bawah umur 2 tahun bantai semua. Ya. Lantas diuraikan juga di dalam ayat yang ke-74. Lukas 1:74 dikatakan ini. Supaya kita terlepas dari tangan musuh agar dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Oh, berarti mereka dicekam ketakutan. Mereka dicekam dengan satu himpitan, situasi yang sangat mencekam. Cuman anehnya di dalam Matius, anak yang mau dilahirkan ini diberi nama Immanuel. Oh, enggak diberi nama sesuatu yang bisa membebaskan sesuatu dalam keadaan situasi yang terjadi saat itu. Tapi sekali lagi, nama orang Yahudi itu enggak diberikan asal-asalan. Tapi mereka memberikan dalam situasi keadaan yang terjadi. Contoh. Kalau orang lagi kesakitan, lagi dalam kesengsaraan, maka namanya dikasih nama Yabes. Kenal toh nama Yabes toh? Oh, itu mereka dalam kesakitan, maka namanya Yabes. Tapi Tuhan rubah Yabes maka menjadi berkat. Anaknya Yakub yang waktu dilahirkan mengalami kesakitan, namanya siapa? Ya, Ben-Oni. Itu anak kesakitan, maka dikasih namamu Ben-Oni aja, sakit. Tapi karena Tuhan menolong, maka dirubah Ben-Oni menjadi Benyamin. Nah, selama saya ini artinya anak kesukaan, anak kegembiraan, dirubah. Nah, waktu Matius menulis, kok namanya kok Immanuel, padahal dalam masa kelam, dalam masa ketakutan, dalam masa penjajahan, katakan pengen lepas dari tangan musuh. Kok nggak mau pakai nama yang istilahnya apa ya? Gantikan nama malaikat pencabut nyawa gitu ya. Biar no musuh itu dicabut kabeh nyawa gitu. Kasih nama Azrael gitu loh. Azrael itu malaikat pencabut nyawa. Kasih nama itu aja musuh ini kan di dalam ketakutan loh. Tapi namanya Immanuel. Nah, dikatakan, mereka mengatakan ini. Artinya Allah yang menyertai kita, menyertai dalam hal apa? Nah, peristiwa menyertai ini ditulis juga dalam kitab Ulangan. Yuk kita baca Ulangan sekarang. Ulangan 31 ayat yang ke-8.
Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Saya berhenti dulu di sini. Jadi ada peristiwa di mana dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu dan Tuhan sendiri yang menyertai engkau. Berjalan di depan dan menyertai karena Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Maka arti dari menyertai yang dikatakan dalam Matius, menyertai dalam hal apa? Dalam ayat ini dikatakan ada dua hal. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kok patah hati? Kok putus cinta ya patah hati? Bukan. Maksud aslinya patah hati ini semangat yang hancur, semangat yang hilang, wah putus asa gitu. Tapi kok bahasa Indonesia kok patah hati? Nggak ngerti saya. Dia menguraikan dari mana? Mungkin waktu itu ya patah hatinya paling gampang. Padahal ini semangat yang hilang. Nah, menyertai inilah yang ingin diuraikan, yang ingin diartikan dalam Immanuel itu. Berarti situasi yang terjadi seperti yang Yesaya tuliskan, seperti yang Matius tuliskan, di dalam masa kekelaman, di dalam masa ketakutan ini loh. Maka nama ini diberikan supaya engkau jangan takut. Menyertai. Dia tidak akan membiarkan, Dia tidak akan meninggalkan. Bahkan Dia yang berjalan di depanmu, gandeng, gendong, apalagi. Pokoknya Dia menyertai. Kenapa kok ini dikatakan jangan takut? Penyertaan Tuhan kok dikatakan menjelaskan jangan takut. Sekali lagi mereka berada dalam situasi yang kelam. Mereka dalam situasi dijajah, tidak merdeka. Maka Yesaya pun menguraikan dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Itu dijelaskan. Coba ayat yang pertama. Dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Ini yang terjadi, makanya di dalam ayat yang kelima dijelaskan nanti lahir. Nanti ada yang namanya Immanuel. Karena mereka semua katakan berjalan dalam kegelapan. Tapi katakan telah melihat terang itu. Melihat terang yang besar. Bahkan mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dan kata lain bukan hanya melihat, tapi menerima terang itu. Di atasnya ini terang telah bersinar, mereka menerima bukan hanya melihat. Maka ayat yang kelima katakan telah lahir dan telah diberikan. Bukan hanya lahir saja kita nggak terima, tapi katakan diberikan. Terang ini bukan hanya kita melihat, tapi terang ini ada dalam kita. Itulah yang terjadi peristiwa saat itu. Kekelaman, ketakutan, karena dalam masa kelam. Tadi kita baca Lukas 1:71. Mereka dalam kekelaman. Mereka dalam ketakutan. Musuh-musuh menindas mereka. Coba Lukas 1 ayat 79. Lukas 1 ayat 79. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Dalam naungan maut. Dua hal disebutkan. Dalam kegelapan, dalam naungan maut. Wah, ngeri sekali. Untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Lah, dari Yesaya menjelaskan nubuatan ini terjadi. Dia yang berjalan di depan kita. Dia yang menuntun, menyertai, tidak membiarkan, tidak meninggalkan, tapi mengarahkan kaki kita ini
kepada jalan damai sejahtera. Kenapa kok dikatakan terang ini ada? Seseorang yang berada dalam kegelapan, seseorang yang berada dalam khawatir, seorang yang dalam ketakutan, itu yang diserang apanya, saudara? Pikiran. Pikiran kita ini yang diserang. Kalau orang lagi kalut, memiliki pikiran gelap, wah, kelakuannya aneh-aneh. Ya, ada anak muda yang pintar, tapi pikirannya gelap, bunuh diri. Pintar. Jadi kepintaran tidak menjamin. Orang kaya, banyak juga yang bunuh diri. Orang kaya tidak menjamin. Kekayaan tidak menjamin. Orang yang terkenal juga bunuh diri. Michael Jackson bunuh diri. Apalagi orang yang top-top itu, duitnya akeh, terkenal, kaya, bunuh diri. Kenapa? Pikirannya gelap, saudara. Kalau anak muda sekarangnya, banyak anak muda ya sekarang di sini ya. Ya saya anggap anak muda semua aja lah. Itu aja. Pokoknya ada yang di bawahnya, ini yang paling tua ya Pak Edi ya. Pak Edi apa? Darmaji. Ya dua-dua. Pokoknya ada di antara sini yang umurnya di bawahnya Pak Edi atau Pak Darmaji, tanggap muda itu. Bukan berarti kan Pak Darmaji, Pak Edi nggak menerima terang, terima Pak. Tapi saya anggap muda. Semua orang ketika memiliki pikiran yang gelap, maka mereka akan mencari pelarian. Khususnya anak-anak muda ini, berarti semua anak muda. Wah, apalagi yang saya katakan bukan anak muda, anak remaja. Anak remaja sopo yo. Wis pokoknya guru kawin anak remaja. Pasti mencari pelarian ya. Mungkin larinya ke rokok, mungkin larinya ke narkoba, minum-minuman, film-film yang gak benar, itu pelarian semua. Pikiranmu gelap. Sama dengan peristiwa yang terjadi pada Matius, pada peristiwa yang terjadi pada Yesaya, Nabi Yesaya. Mereka berada dalam kekelaman, mereka tidak bisa merdeka, mereka tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan pikiran ini kalut. Kalau orang yang sakit, punya pikirannya kalut, tambah sakit. Penyakit ternyata 99% mungkin ya, terjadi karena pikiran. Kalau nggak percaya, periksa diri saudara. Nah, pikiran ini gelap, pikiran ini kalut. Pak, penyakit itu timbul kabeh. Ya, tapi pikiran ini seneng. Wah bergairah. Ya coba periksa, tolak-tolak ini, kue penyakitan pikirannya. Iya, kalau duit itu, yo pikiran mana ya? Ini loh, pikiran ini yang diserang. Apalagi yang putus cinta, wah pikiran dipikirin, bagaikan dunia ini hanya sedaun kelor, goblok. Pasti daun kelor nanti. Pernah lihat daun kelor siapa ini? Nggak tahu, waduh desok. Daun kelor tuh kecil sekali gitu loh. Bu dipoto enak apa ora ya? Dipecel apa piye engko? Daun kelor itu kecil. Lah seolah-olah seorang yang sudah putus cinta, yang putus, wah pokoknya kalau berjuang bagaikan daun kelor pengen bunuh diri, goblok. Kok kowe mati-mati dhewe kok. Makanya dikatakan terang itu menyinari mereka. Immanuel yang diberikan bukan hanya lahir tapi diberikan menyertai itu dalam arti apa? Supaya engkau nggak takut menghadapi masalah apapun juga. Ini terang pikiran. Biar engkau terang terus dan terus terang, nggak bujuin dulu. Ya ini dikasihkan, diberikan. Supaya engkau mengalami damai sejahtera benar-benar nyata dalam hidupmu. Bukan hanya slogan, saudara. Ulangan sekali lagi mengulas kembali sebab Tuhan yang berjalan
di depanmu dan dia menyertai engkau, maka otomatis dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hal yang kedua, pikiran sekali lagi sudah diberikan terang. Lantas hal yang kedua tadi, jangan takut. Dan kedua, jangan patah hati, putus asa, tidak ada harapan. Ini yang dikatakan engkau disertai Tuhan. Alam nyertai engkau, putus asa, putus harapan. Wes gak ono harapan meneh. Orang yang tidak memiliki harapan, wes pengen lah bablas mulai. Bener kan? Wes kalau harapan aku wes nang mati aja. Pasti gitu ngomongannya. Karena harapannya hilang. Maka firman Tuhan juga mengatakan, barang siapa yang harapannya tidak ada ini, bagaikan semangat yang tidak ada, semangat yang hilang, maka akan mengeringkan tulang. Semangat yang hilang ini bisa menghancurkan diri sendiri. Maka dikatakan Immanuel menyertai supaya mereka yang patah hati, putus asa, dan sebagainya ini memperoleh semangat yang baru. Selain kita diterangi pikiran kita, maka hati ini juga memiliki semangat yang baru. Kalau kita punya pikiran tapi kalau semangat ya bodoh aja. Ya. Seseorang punya, aku mau ini, tapi kalau semangat ya percuma. Makanya yang diserang dulu pikiran dulu, kasih terang dulu aja. Supaya kita bisa berinovatif, bisa berkarya. Semua. Enggak laki, enggak muda, enggak tua. Ya. Semua dikasih terang supaya berpikiran. Lantas dikasih semangat. Karena ketika seorang mengalami semangat yang besar dalam hidupnya, menghadapi apapun juga kecil. Coba kita baca Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14 mengatakan demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dalam masalah apapun juga, kekautan tadi kan sudah dapat terang loh. Ditambah semangat. Segala penderitaan, wah iso nanggung. Gak ada persoalan, wow punya semangat kok. Tapi pertanyaannya, ayat selanjutnya ini. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah ini? Sopo? Siapa yang memberikan semangat yang patah ini loh? Ulangan nanti mengatakan, janganlah takut, janganlah patah hati, janganlah patah semangatmu. Karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, dapat menanggung semua masalah yang terjadi. Cuman sopo sing ngekei semangat ini? Maka Immanuel itu turun. Kita baca di dalam jawabannya di dalam Yesaya 40 ayat 39. Ini jawabannya. 29. Yesaya 49. Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Wow, berarti Immanuel ini bukan hanya memberikan supaya kita tidak takut, pikiran kita terang, tapi juga memberikan semangat pada kita semua. Maka menghadapi apapun juga nggak khawatir. Menghadapi tahun 2021 nggak khawatir, aku punya semangat. Aku punya terang pikiran ini karena terang ini sudah ada dalam hidupku. Immanuel ini benar-benar nyata. Immanuel ini benar-benar menyertai aku. Dan dikatakan tadi dalam Ulangan 31, dia tidak akan membiarkan engkau. Ketika dia berjalan di depan, ya ayat 31 tadi, Ulangan 31 ayat 8, dia yang berjalan di depan kita dan dia menyertai, berarti kita berjalan dengan dia toh, menyertai kok. Dia nggak pernah meninggalkan, nggak pernah membiarkan. Lah membiarkan ini dalam bahasa aslinya disebutkan sebagai rapah gitu loh.
Maka ada istilah Jehovah Rafa. Di Inggriskan dikatakan tidak lalai, tidak berhenti. Lebih serius lagi, Rafa ini berbicara tentang dia tidak membiarkan, tidak akan membiarkan. Itu bagikan orang yang mau tenggelam. The sink to sink down. Di dalam ketakutan, di dalam kekalutan, di dalam khawatir ini, banyak orang yang nanti akan tenggelam, mulai tenggelam. Yaitu tadi saya bicara di awal, mereka akan mau bunuh diri lah, yang mau terjun, mau ke sungai lah, ya, mau berenang nggak apa-apa. Mau bunuh diri, yuk kok kobokan aja. Ya. Lah ini tidak membiarkan ini dalam arti kata mereka yang mau tenggelam, tapi Tuhan tidak membiarkan karena barengan gitu. Diangkat tangan, digendong bila perlu, berjalan bersama dengan dia. Ini arti Immanuel. Tidak akan membiarkan kita dan dia tidak lalai. Penjaga Israel tidak pernah tertidur. Ya, kita dengar lagunya juga loh. Penjagaku, penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Karena ini dia tidak membiarkan engkau. Immanuel. Lantas dikatakan juga Yosua juga merasakan hal ini ketika Yosua menggantikan Musa. Maka firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat yang ke-5b itu mengatakan, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Penyertaannya ini kepada manusia itu hanya terjadi pada mereka yang berkenan kepadanya. Oh, berarti ada pilihan, ya. Tidak dibiarkan. Yang kedua dikatakan tidak ditinggalkan. Lalu ditinggalkan lebih parah mana ini? Kalau dibiarkan masih samping ini. Kalau ditinggalkan ditinggal jauh. Tapi ini mengatakan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam arti kata meninggalkan ini bahasa aslinya lagi dikatakan sebagai azab. Azab ini bisa berbicara tentang suffering apa ini? Penderitaan, pengorbanan, penderitaan yang terjadi tidak ditinggalkan. Lebih tegaskan lagi itu berbicara tentang desert, bukan desert. Ya, kalau desert itu puding itu desert. Ini desert. Desert ini padang gurun, tandus, gersang, hampir mati, enggak ditinggalkan, asap. Maka dikatakan Allahmu yang akan mengangkat engkau di dalam penderitaan, suffering, dalam pengorbananmu. Dia tidak akan mengabaikan engkau, tidak akan dibiarkan, tidak akan ditinggalkan terus karena wis mati ora apa-apa. Bukan. Ini yang dikatakan Immanuel. Maka dia akan mengangkat engkau dari penderitaan. Engkau yang mengalami ketandusan desert tadi ini, diberikan damai sejahtera. Diberikan apa? Sukacita di dalamnya. Wah, Tuhan yang berjalan di depan kok. Tuhan yang menyertai aku. Dia tidak membiarkan aku. Tuhan tolong. Diangkat gue. Bila perlu, kalau udah aku enggak kuat Tuhan, digendong. Ini loh pengertiannya dari Natal Immanuel. Sekali lagi bukan hanya slogan, bukan hanya sebagai judul, tapi bila kita benar-benar mengalami, pikiranmu diterangi, hatimu mendapatkan semangat yang baru, maka sekarang terkenal dengan revolusi mental. Benar-benar dibarui semua.
menghadapi penderitaan apapun juga dikatakan apabila engkau memiliki dia, enggak takut. Terjadi masalah apapun juga, engkau bisa berdiri tegak. Bahkan engkau bisa menjadi terang juga buat keluargamu. Engkau juga bisa menjadi berkat dimanapun engkau berada. Karena terang itu sudah ada. Immanuel itu ada dalam hidupmu. Maka Immanuel ini diberikan kepada mereka yang berkenan kepadanya. Maka gembala-gembala saat itu menerima firman damai sejahtera bagi mereka yang berkenan kepadanya. Saudara dan saya berkenan mendapatkan damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera itu bisa terjadi karena dia yang telah lahir, bukan hanya lahir, tapi diberikan kepada saudara. Diberi terang dalam pikiranmu, diberi semangat dalam hidupmu. Jangan takut, jangan putus asa. Dia selalu menyertai. Dia berjalan di depan dan dia tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan membiarkan engkau. Tapi dia yang sanggup menolong setiap kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Melalui firman-Mu saat ini kami lebih memahami lagi arti dari Immanuel, di mana Engkau menyertai, di mana Engkau juga memberikan terang-Mu baik dalam pikiran kami sehingga kami tidak khawatir, sehingga kami tidak takut lagi, sehingga kami tidak kalut lagi. Bahkan Engkau memberikan damai sejahtera, memberikan semangat yang baru, di mana kami boleh menghadapi segala penderitaan apapun juga. Engkau yang selalu menolong, Engkau yang selalu mengangkat kami, Engkau yang selalu menggendong setiap kami. Kami bersyukur melalui firman-Mu saat ini. Biarlah Immanuel ini benar-benar terjadi dan kami boleh merasakannya. Kami boleh menikmati dan damai sejahtera Natal terjadi buat kita semua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan bahwa ibadah kaum muda sebulan sekali kemarin mereka mengadakan ibadah kaum muda yang disertai dengan tukar kado ya. Kemarin ramai di sini. Saya datang juga. Masih ibadah sekolah minggu masih online Zoom, dan mereka juga akan mengadakan ibadah online sekolah minggu, ibadah Natal online sekolah minggu ya. Untuk apa ini? Oh ini online Christmas Sunday School jam 4 tanggal 19 hari Sabtu berarti ya. Jadi ibu-ibu yang memiliki anak-anak supaya bisa mengikuti ini, anak-anaknya bisa mengikuti online Christmas Sunday ya, Sabtu itu. Hari Sabtu 19. Oh Sunday School, saya pikir Sunday-nya ya. Oh kaum muda katanya dalam tahun 2020 ibadahnya kemarin ditutup dengan Natalan kaum muda. Nanti untuk kegiatan lainnya nanti tahun 2021 ya. Untuk kaum wanita mengadakan bukan online tapi on-site ya, Natalan di sini di gereja hari Kamis. Nanti dari kaum wanita mengumumkan bahwa ada ibadah kaum wanita on-site bukan online hari Kamis nanti jam 5 sore. Dan untuk ibadah kaum pria sebulan sekali minggu pertama
udah kemarinnya. Dan ibadah umum untuk Natal, umum jam 9 dan jam 5 sore. Untuk ibadah Natal diadakan tanggal 25 Desember jam 9 dan jam 5 sore. Tapi supaya mohon daftar ya, jadi tidak melebihi kuota gitu ya, tidak melebihi protokol kesehatan yang terjadi. Harus daftar. Daftarnya tanggal 15 saja dimulai untuk ibadah Natal. Dan ibadah tutup tahun ditiadakan, kita ngadakan di rumah masing-masing. Tapi untuk ibadah buka tahun kita adakan Januari tanggal 3, yaitu pagi jam 9, sore jam 5. Semuanya disertai dengan perjamuan kudus. Ya, itu yang bisa saya umumkan. Dan sekali lagi saya ucapkan juga selamat Natal, walaupun belum tanggalnya, pokoknya bulan ini bulan Natal mulai wis ya. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Immanuel terjadi dalam hidupmu ya. Mari kita pamit berdiri, kita akhiri ibadah kita nyanyikan satu pujian. Segala puji hormat hanya bagimu Tuhan. Hanya Engkaulah yang layak ditinggikan, diagungkan. Dan kami bersyukur saat ini kami memperoleh kekuatan kembali. Kami memperoleh semangat yang baru. Kami memiliki terang itu kembali. Karena Engkau yang telah lahir dan Engkau telah memberikan segalanya buat kami. Immanuel, Allah yang beserta dengan kami semua. Dan sebentar juga kami akan berpisah pulang, tapi Engkau tetap menyertai kami. Engkau tidak membiarkan kami, dan Engkau tidak akan meninggalkan kami. Bahkan Engkau memberkati kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami bersyukur, kami berserah kepadamu. Maka Engkau sendiri akan turun tangan memberkati setiap kami. Maka sekarang sedang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah. Dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai engkau, selalu menjagai, melindungi, selalu beserta dengan engkau, bahkan memberkati engkau. Mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kita semua yang percaya dapat katakan amin. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putra diberikan
atas baunya dan nama